Halo, halo Mas Makin, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Ki. Apa kabar, Ki? Baik, baik Mas. Masih di rumah terus nih dalam kondisi karantina ya, Di tanda kutip. rumah. Oke, Sesuai peraturan pemerintah kita taatlah sama anjuran pemerintah untuk stay at home and work at home kan gitu kan. Work from home gitu. oke. Mas, thank you banget untuk bersedia kali ini gue undang untuk interview. Jadi intinya kita sih ingin tahu banyak nih sosok Mas Makin sendiri dan bagaimana Oke. mencapai puncak karir di dunia perbankan di usia yang relatif sangat muda nih Mas. Karena Mas kan termasuk salah satu jajaran CEO di PT Bank Mandiri yang termuda gitu. Nah, mungkin dari pertanyaan pertama sih, gue ingin nanya nih Mas, apakah opsi karir di dunia perbankan itu emang jadi pilihan pertama Mas Makin? Kayaknya iya. Jadi, dulu waktu saya lulus S1 dari perguruan tinggi swasta, kemudian saya sekolah lagi S2 Hmm. di Universitas Gadjah Mada gitu Hmm. kan. Nah, aku ambil majornya dulu di marketing, strategic management Hmm. gitu. Nah, memang, eee, aku minat banget kerja di dunia keuangan gitu. Oke, Karena dari kecil kebetulan orang tuaku itu wira swasta, punya perusahaan gitu dan sering berkunjung ke bank oke. gitu. Karena biasa kalau, perusahaan kan pasti banyak transaksi berkaitan dengan bank. Nah, saya waktu kecil tuh sering diajak oleh orang tuaku ke bank gitu. Hmm. Jadi kayaknya itu jadi tertarik gitu untuk bisa masuk di dunia perbankan. Nah, ketika lulus S2, saya apply-apply lamaran gitulah biasa kalau fresh graduate kan, Hmm. ngelamar-ngelamar gitu. Nah, beberapa pernah diterima di perusahaan-perusahaan yang non finansial, tapi aku nggak terlalu tertarik gitu. Jadi walaupun diterima, saya nggak ambil gitu kan. Nah, begitu diterima di dunia keuangan, kebetulan di perbankan, di Bank Mandiri, nah saya ambil gitu. Hmm. Kira-kira gitu. Jadi memang minatnya di dunia keuangan ketika itu, gitu. Jadi memang udah dari kecil udah familiar mengenai bank sendiri ya Mas ya, kalau kayak gitu? Ya, ya. Oke. Jadi sebagai fresh graduate kayaknya agak agak belagu sih ya, pengennya kerja di bank padahal belum tentu diterima juga gitu. Tapi alhamdulillah diterima gitu, Oke. masuk Bank Mandiri. Langsung dari Bank Mandiri Mas, entry Ya, level. Oke. ya Bank Man pernah masuk di BDN tuh bank sebelum Mandiri, tapi after itu kan merger, baru masuk merger, jadi harus tes lagi bla 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 gitu, kira-kira Oh, gitu. Nah, oke. mulai di Bank Mandiri itu tahun 2000 lah gitu. Tahun 2000 tadi udah 20 tahun pas. Udah 20 tahun nih Mas, Ya, gitu. yes, correct, correct, Nah, correct. Mas ini kan menjadi regional CEO Bank Mhm, Mandiri yang termuda nih, salah satu yang termuda. Sebenarnya ya. motivasi terbesar apa yang bisa membuat Mas berada di posisi seperti sekarang di usia yang muda tersebut, Mas? Eee, Sebenarnya motivasinya itu nggak mengejar jabatan gitu sih, enggak, gitu. Tapi motivasinya itu adalah, doing the right thing dengan proper gitu. Jadi, Oke. saya memulai karir juga dari bawah gitu, nggak langsung ujuk-ujuk di atas ya, dari Mhm. bawah mulai karirnya. Jadi, motivasinya itu adalah bahwa gua harus bisa nyelesain pekerjaan yang ada sesuai job desk gua waktu itu Mhm. dengan sebaik-baiknya, terus lebih baik dari orang lain punya, gitu. Jadi Oke. kalau misalnya kan biasa kalau di dunia pekerjaan profesional kan, di perusahaan yang modern kan selalu ada SLA ya, Service Level Agreement. Jadi, how fast kita bisa kerjain setiap pekerjaan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya orang lain itu dikasih assignment, dia 5 hari selesai, mungkin gua harus 2 hari selesai gitu. Kayak gitu motivasinya. Terus kalau orang lain itu misalnya dia saya dulu, pernah pegang akun karena saya RM, Relationship Manager, ya kan. Kalau Iya. orang lain tuh kayak kayak tim marketingnya bank lah gitu. Kalau orang lain tuh misalnya pegang 5 akun, gua harus lebih dari 5 akun. Gua harus 10 akun, at least, 2 kali lipat dari orang setara saya gitu. Jadi Oke. motivasinya itu adalah produktivitas, memberikan hasil kerja yang maksimal, yang lebih baik daripada orang lain gitu sih. Nah, Mmm. seiring dengan itu ya karir menanjak Mmm. level by level gitu kan. Iya. Nah, sampai
bisa dalam posisi saat ini, gitu kira-kira. Mas, menarik nih. Kan kalau gitu gue deskripsiin Mas Mak ini punya ambisi yang besar karena untuk mencapai produktivitas. Tapi kan dalam Hmm. tim kadang nggak semua punya frekuensi yang sama nih. Ada yang ngerasa udahlah segini aja cukup, segitu aja udah cukup. Ya. Nah, itu gimana Mas menavigasi tekanan, pressure di saat satu tim itu tidak memiliki ambisi yang sama gitu Mas? Bagaimana sikap Mas Makin biasanya kalau dalam kondisi demikian? Yang pertama mungkin understanding itu penting sih dalam tim. Understanding, oke. Understanding. Jadi, understanding bahwa kita itu punya satu tujuan yang sama gitu, satu goal, satu misi yang sama. Jadi, biasanya kalau saya memimpin tim, kan tim saya tuh nggak langsung gede gini, dari kecil-kecil juga kan. Itu saya benar-benar deliver, goals-nya itu apa, gitu. Biar semua orang dalam tim tuh tahu gitu, sehingga nanti kita punya goals yang sama, punya dream lah, punya dream yang sama terhadap pekerjaan itu, gitu. Nah, sehingga misalnya saya deliver, oh ini kalau kita selesaiin ini manfaatnya apa, background-nya apa, terus kira-kira benefit-nya apa buat perusahaan kita, kemudian kita harus selesaiin kapan, gimana cara menyelesaikannya, how to make better than biasanya. Itu perlu kita sampaikan, perlu kita apa namanya, perlu kita jelasin, perlu kita sampaikan dengan baik sehingga kita sama-sama punya visi yang sama, punya goals yang sama gitu. Oke. Nah, dari situ baru kita bagi tugas gitu. Kuncinya di komunikasi ya, Mas, dan personal Yes, approach. komunikasi. Yes. Nah, Oke. komunikasi itu penting banget. Hmm, Dan mungkin harus agak mengeluarkan ego-ego pribadi ya, karena memberikan komunikasi sama pengertian sama orang lain itu kan nggak boleh kita kelihatan paling pinter, kita kelihatan paling ngerti kan nggak bisa kayak gitu. Jadi oke, mesti harus memahami, ya. saling memahami dengan baik lah, apa kekurangannya, kayak gitu-gitu. Gitu, Ki, kira-kira gitu. Mas, ini kan Mas memimpin divisi yang lebih divisi yang jumlahnya besar sekali ya, lebih dari 7.000 Ya. orang. Menurut Mas nih, jiwa kepemimpinan seperti apa yang diperlukan untuk memimpin orang sedemikian banyak dengan berbagai macam latar belakang? Dan mereka pastilah untuk masuk ke level Bank Mandiri, mereka terseleksi, mereka pintar, dan mungkin sebelumnya udah punya pengalaman kerja. Kadang kan mungkin punya Ya. ego yang juga lebih tinggi. Gimana Mas untuk jiwa kepemimpinan apa sih dari sisi Mas yang perlu untuk menghadapi situasi seperti ini? Kalau saya sih, yang saya terapkan ini pribadi ya, maksudnya ini, clue atau kunci pribadi yang saya terapkan. Pertama adalah, untuk saya harus respect dulu sih. I will give them respect first, gitu. Oh, Jadi saya harus menghormati orang-orang yang saya pimpin dulu, gitu. Nah, oke. kadang-kadang kita suka kebalik tuh, kalau kita jadi pemimpin, pengennya dihormati dulu, gitu. Ya kan? Pengennya dihormati dulu, terus kita nyuruh-nyuruh gitu. Kalau saya enggak, saya justru saya kebalik. Saya harus menghormati anak Hmm, buah, saya harus menghormati rekan kerja saya dulu yang saya pimpin gitu. Karena menurut saya respect itu penting. Karena itu memanusiakan orang yang kita pimpin kan, gitu. betul, Jadi betul. ada istilah gini, Ki, if if we give them respect, they Hmm, will give us many respect gitu, kira-kira oke, gitu. oke, Jadi oke. kita hormati dulu. Saya berikan respect dulu ke tim saya gitu. Nah, Oke. setelah saya berikan respect itu, mereka pasti welcome kan sama saya kan, Hmm, karena saya hormati mereka kan. Nah, disitulah baru setelah itu saya deliver insight, vision, strategi, program kerja secara sederhana dan secara bisa dimengerti gitu. Nah, hmm, ketika orang-orang yang akan kita pimpin itu dia sudah memberikan respect sama kita, dia pasti akan menerima apa yang akan kita minta gitu. betul. Kira-kira gitu. Ker- Dan saya akan mengkomunikasikannya itu melebur sama mereka. Saya nggak akan jaga jarak, saya nggak akan eee, merasa di atas gitu, enggak gitu. Tapi saya bersama mereka gitu. Saya akan apa ya, blended sama tim saya akan membaur dengan mereka gitu kan. Jadi hmm, seakan-akan kita tuh kayak temen aja, tapi temen dengan satu tujuan yang sama, hmm, membangun kinerja perusahaan, kira-kira gitu, gitu. oke, oke. Jadi saya pikir, kalau rasa respect itu ada di antara kita,
saya pikir kita bisa mendeliver apapun dengan mudah dan gampang. Karena Karena kerja juga ikhlas gitu ya, Mas. Yang yes, arahan dari correct. gitu. Yes, karena mereka udah blended sama kita, udah merasa a part of gitu. Hmm, Kira-kira kira-kira gitu, Ki. Itu resep saya sih, Ki. Karena mantap. menurut saya eh, nggak gampang memimpin sebanyak orang gitu kan. Ini kan Betul. kayak kayak kita kampanye aja di lapangan gitu kan nggak gampang gitu kan. Ini Jadi dipimpin ya orang-orang memang harus dan ini yang dipimpin kenapa? orang-orang yang dipimpin ini orang-orang yang memang untuk masuk entry level di Mandiri aja bukan hal yang mudah gitu kan. Karena mereka udah Yes, punya proses seleksi yang panjang sekali. Kayak teman-teman yes, gue yang ikut ODP itu ada yang gagal, ada yang masuk dan ya, itu kan mereka memang terpilih gitu dan tentunya kadang pasti punya pride dan ego yang nggak mudah juga ya Mas, untuk dikontrol ya. betul, betul. Mas, Dan yang kita pimpin ini kan demografinya beragam dari mulai ya, usia sampai latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, ada yang mungkin apa namanya agama, suku berbeda gitu kan. Jadi gitu. Jadi kuncinya sih menurut saya respect itu sih, Ki. aspek itu ya Mas. Oke. Ya, Mas, mau nanya mengenai prestasi dari Mas Makin nih, selain menjadi mhm. yang one of the youngest CEO, Mas ini kan banyak memenangkan penghargaan, mendapatkan pengakuan sebagai Marketer of the Year di Ya. tahun 2019 for Commercial Banking, the Best Deal of Project Finance Asia Pacific. Boleh di-share sedikit nggak, Mas, untuk mendapatkan penghargaan tersebut, indikatornya seperti apa, dan bagaimana Mas bisa mendapatkan achievement itu, gitu? Jadi sebenarnya nggak ada tujuan sih untuk mendapatkan penghargaan itu ya. Jadi penghargaan itu kayak hasil dari kerja keras kita gitu. Jadi nggak ada goals bahwa kita harus menang penghargaan itu nggak ada kayak gitu sih. Nah, jadi lebih kepada sebenarnya yang tadi saya bilang, kita membangun kinerja, mengerjakan sesuatu itu memang dasarnya itu kita cinta gitu ya, kita sungguh-sungguh gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaan itu lebih baik dari orang lain punya gitu. Jadi misalnya yang penghargaan the best deal of the year di Asia se-Asia Pasifik ya itu adalah project finance Asia Pasifik itu ada 2 proyek itu saya waktu itu kerjain ketika menjadi VP Vice Heeh. President di Bank Mandiri di Oke. corporate banking ya. Itu ada project pabrik semen di Makassar sana, kemudian ada proyek jalan tol Hmm. apa namanya Trans Java, gitu kan. Oh, Itu big project yang kita kerjain. Nah, ketika itu eh, mindset-nya adalah bagaimana mengerjakan proyek infrastruktur sama pembangunan pabrik ini dengan apa ya, dengan seproper-propernya gitu. Memberikan benefit kepada klien kita, kemudian proyeknya bisa selesai dengan baik dan bisa memberikan apa namanya istilahnya itu streaming cash flow yang baik pada perjalanan proyeknya. Jadi yang kita pikirin tuh itu gitu. oke. Dan bisa cepat. Jadi nggak mikirin dapat dapat awardingnya enggak, tapi yang dipikir adalah proyeknya itu bisa bermanfaat, bisa cepat selesai, terus bisa mendatangkan streaming cash flow yang baik buat company, buat perusahaan, klien kita gitu. Itu yang kita pikirin. Nah, Jadi, ketika saya mendapatkan hmm, kenapa? pengakuan tuh bonus lah ya? Yes, pengakuan tuh kayak kayak bonus atas kerja keras kita lah, kira-kira gitu. Tapi ketika mendapatkan penghargaan itu kita, waduh, bangga banget karena nggak menyangka gitu level project kita di dalam negeri, karena itu jalan tol di Trans Java, pabrik semen di Makassar itu bisa memenangkan the best project finance di Asia Pasifik. Kita mengalahkan bank-bank asing yang waktu itu ngetop-ngetop lah banknya gitu. Dan itu Oh, penghargaan di luar negeri, Ki, nggak di Indonesia, Ki. iya, Gitu. iya, itu gila banget Nah, sebenarnya. Pengakuannya udah nah, internasional. terus betul. Nah, terus aku cerita, ketika aku mendapatkan predikat penghargaan sebagai marketer of the year itu juga nggak nyangka gitu. Ini beneran atau enggak? Ternyata itu beneran gitu kan. Nah, itu adalah hasil dari kerja keras kita. Saya waktu itu sebagai regional CEO di Jakarta, di Bank Mandiri, Makanya itu Jakarta. bagaimana kita berhasil meningkatkan bisnis development kita dengan baik mengalahkan bank-bank yang ada di Indonesia. Hmm. Jadi itu diukur dari bagaimana kami bisa menumbuhkan aset growth,
pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan low cost fund, Hmm. terus kemudian operasional layanan, itu dinilai paling baik tahun 2019 dibanding bank-bank yang ada di Indonesia. Dan itu kan nggak nyangka kita gitu. Hmm. Nah, Hmm. akhirnya saya dipanggil sama Pak Irmawan Kertajaya, kemudian dikasih penghargaan sebagai Marketer of the Year 2019, kira-kira gitu. Mas, Jadi ini, itu hmm, membanggakan menurut saya sih. Mas, dari story ini kan kalau yang gue tangkap, Mas Makin ini persisten banget ya, Mas. Maksudnya kayak unstoppable, selalu maju, 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 maju terus. Itu Ya, apa, Mas? betul, betul Eh, banget. tapi kan tiap orang pasti ada burnout, Hmm. bosan, atau kadang ngerasa pesimis. Aduh, kayaknya ini nggak mungkin. Kayaknya nggak bisa seidealis ini. Apa yang ngebuat Mas tetap maju meskipun bisa jadi cepat atau lambat, tapi selalu memastikan bahwa apa yang Mas Makin kerjakan itu terdeliver gitu? Menurut saya sih karena ada passion untuk bisa Passion, memberikan manfaat yang baik ya, ada passion gitu. passion, Bahwa manfaat, setiap katanya ya. yes, memberikan manfaat gitu. Setiap pekerjaan yang kita punya itu kan blessing ya, rezeki dari Allah gitu ya. Itu nggak boleh kita kayak semacam menjalaninya dengan malas, dengan seadanya gitu. Menurut saya nggak bisa kayak gitu ya. Gitu. Itu amanah sih sebenarnya. Jadi Amanah. sebagai rasa syukur kita itu punya pekerjaan, ya tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan bekerja menjaga amanah itu dengan bekerja sebaik-baiknya. Itu Hmm. sih. Dan passion itu rasanya sayang kalau kita itu punya energi, punya kompetensi gitu kan, terus kita hanya menggunakannya itu standar atau biasa-biasa aja, sayang gitu. Ya kan? Oh, Jadi passion-nya itu sih, passion-nya memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya gitu. nah, Gitu ini, sih. ini menarik ya Mas. Kalau dari sisi Mas yang konsisten mengerjakan hal dari awal sampai akhir selesai dan itu memang udah terbukti dengan penghargaan dan juga posisi Mas sendiri, kita coba masuk ke topik millennials at work. Para teman-teman termasuk gue sendiri mulai masuk ke dunia kerja sebagainya. Ya, Salah satu problem yang sering kita temuin adalah yang kami temuin adalah merasa cepat bosen, cepat merasa ya. kayak oh kayaknya karirnya lama banget nih untuk naik gitu. Kalau dari sisi Mas Makin sendiri yang berada di level atas, dari atas melihat ke bawah, melihat teman-teman milenials ini seperti apa sih Mas dibandingkan mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau di ketika Mas Makin mulai awal bekerja? Sebenarnya kan kayak saya kan dulu pernah jadi milenial juga pada zamannya ya. Semua orang tuh pernah mengalami milenial pada zamannya masing-masing. Hmm. Ya kan, Ki? Benar. Hmm. Cuman bedanya kan mungkin bedanya milenial zaman dulu sama milenial zaman sekarang itu beda. Bedanya adalah misalnya gini. Kalau zaman dulu mungkin teknologi kan nggak sehebat, nggak secepat seperti sekarang. Yes, betul. Ketika ketika zaman saya milenial, teknologinya itu Nokia dan BlackBerry kan, kira-kira gitulah ya. Kalau kalau milenial sekarang teknologinya Android, iOS, whatever lah banyak banget gitu kan. Nah, bedanya adalah mungkin anak-anak milenial sekarang karena teknologinya itu cepat, semua bisa diraih dengan cepat, informasi bisa diraih dengan cepat. Terus seakan-akan itu mempengaruhi apa ya, kayak psikologinya dia bahwa kesuksesan tuh bisa diraih dengan cepat gitu. Seakan-akan tuh gitu. Instan. Instan, instan. Padahal kan nggak bisa kayak gitu, Ki. Gitu. Ya kan? Kita kan meraih kesuksesan tuh nggak bisa secepat kita pesen makanan by online gitu kan. Nah, ada ada tahapannya, ada prosesnya yang harus dilalui, yaitu kerja keras gitu. Nah, anak-anak milenial sekarang mungkin agak kurang sabaran gitu, Hmm. agak kurang sabaran. Karena mungkin ya mohon maaf ya, mungkin seakan-akan tuh meraih keberhasilan itu dipikir sama kayak secepat memesan makanan secara online atau belanja online, gitu kan? Iya kan? Kan Iya. kan nggak bisa kayak gitu. Nah, mungkin itu yang mungkin harus dimiliki oleh anak-anak milenial sekarang. Saya tuh yakin kalau anak-anak milenial sekarang itu lebih pintar dari kita zaman dulu. Hmm. Karena lebih gampang informasinya,
lebih gampang mencari kompetensi itu lebih gampang. Hmm. Saya yakin anak-anak milenial sekarang itu lebih pinter, pasti lebih pinter dari kita-kita dulu zaman milenial. Nah, Hmm. tapi yang perlu dibangun adalah kesabarannya untuk bekerja lebih keras gitu. Karena proses itu perlu. Sabar kuncinya. Tidak iya, tidak ada keberhasilan itu diraih dengan cepat kan nggak ada. Semuanya melalui proses kerja keras gitu kan. Gitu. Betul. Nah, itu itu mungkin yang harus dibangun oleh anak-anak milenial sekarang. Jadi ya tetap harus kerja keras, harus punya kesabaran di Sabar nggak boleh bidang-bidang yang baper ya Mas. Nggak boleh cepat kenapa? baper. Kalau sabar nggak Nggak boleh boleh baper, nanti kalau dimarahin bos langsung tersinggung pingin keluar gitu misalnya. iya, nggak boleh cepat baper. Tapi itu bosnya marahin juga salah. Kalau aku bilang saya nggak pernah marah-marah ya, saya nggak pernah Oh gitu. marah-marah. Ya. Enak juga dapat bos Jadi yang makin. jangan gampang bosen gitu. Dan Hmm. memang namanya keberhasilan itu perlu proses yang kadang-kadang prosesnya itu mahal harganya. Ya, pengorbanan ya Mas ya. Pengorbanan gitu. Nah, itu yang mungkin harus dimiliki oleh teman-teman milenial sih. Harus sabar dan harus istilahnya ada bahasanya gini, harus tough lah gitu, harus tangguh gitu. Gitu Jadi sih. kira yang bertahan yang mentalnya kuat ya Mas, bukan hanya pintar, tapi harus Wah, punya mental kuat. korek bener banget. Bener banget. Karena pinter is not enough lah gitu. Ya, oke. Tapi Pintar nggak cukup. nggak cukup, nggak cukup. Tapi harus tangguh ya, harus tangguh. Ya. Gitu. Oke, tahan banting. Mas, dunia perbankan ini kan, apalagi di Indonesia ataupun seluruh dunia adalah dunia yang sangat seksi dan orang banyak ingin masuk di dunia perbankan. Siapa Ya, sih yang mau jadi banker gitu kan? Dan ya. makanya jadi banyak orang dari berbagai macam jurusan, mau dia dari teknik, mau dia dari jurusan yang mungkin nggak relevan dengan institusi keuangan. Contoh misalnya dari teknik pertambangan atau dia dari berbagai macam hal demikian. Mmm, Apakah itu salah jurusan nggak sih kalau dia akhirnya masuk ke dunia perbankan? Dengan background yang sebenarnya mereka bukan punya background sarjana ekonomi atau manajemen dan sebagainya, Mas. Sebenarnya perbankan itu industri yang sangat terbuka untuk seluruh latar belakang pendidikan. Hmm. Jadi teman-teman saya, rekan kerja saya itu nggak semuanya berasal dari manajemen atau akuntansi, ada yang dari geologi, ada yang dari sipil, ada Hmm. yang dari arsitektur, bahkan ada yang dari kedokteran juga ada kerja di Kedokteran. perbankan. Oke. Ada. Jadi dunia perbankan itu sebenarnya dunia yang sangat terbuka untuk seluruh jenis pendidikan, latar belakang pendidikan. Makanya di perbankan itu di bank manapun ya di dunia perbankan itu ada dua cara untuk masuk ke dunia perbankan. Yang pertama tuh mungkin Kiki udah tahu yaitu melalui jalur ODP. Ya, ODP. Hmm. Ya, ODP itu Officer Development Program. Ya, Yes. itu untuk seluruh latar belakang pendidikan. Nggak ada pembatasan eh, jalur pendidikan. Tapi minimal harus S1 atau S1, S2 lebih prefer lah gitu. Nah, di ODP ini nanti teman-teman kalau diterima di ODP Bank Mandiri atau ODP bank manapun, itu nanti akan dididik dulu dalam short training gitu sebelum masuk ke dunia kerja. Ya, dikenalkan dengan namanya banking system lah kira-kira gitu, banking system and banking policy segala macam dikenalkan di short training itu. Biasanya itu antara 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi teman-teman fresh graduate yang kira-kira masuk ke bank melalui jalur ODP itu nggak langsung kerja, tapi di training dulu, Ini. di short training mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan, ada Hmm. juga yang 9 bulan. Itu untuk di training tentang banking policy, banking system, monetary system dan sebagainya, baru setelah itu kerja gitu. Ya. Karena mereka Tapi ada dua, hmm. Mas, kenapa? Sorry? mereka ini kan si teman-teman ODP ini kan memang dipersiapkan untuk masuk ke jajaran top managerial level nantinya kan? Yes, yes. Hmm. Kayak saya ini aku masuk dulu juga dari jalur ODP. Saya habis Oke. S2, fresh graduate, saya masuk lewat jalur ODP. ODP. Gitu. Tapi kalau nggak bisa masuk lewat jalur ODP, bisa juga masuk lewat jalur pro hire atau jalur non Oh. ODP, itu ada juga jalurnya. Hmm. Jadi sebenarnya alternatifnya banyak dan itu multidisiplin ilmu, jadi bisa
Ilmu. sarjana apa aja sih bisa sebenarnya. Mas ada advice nggak untuk teman-teman nih, misalnya ya, apalagi di awal-awal karir ngerasa, aduh salah masuk dunia kerja nih, kan background gue background arsitektur, tapi memang perbankan tuh ya dari sisi salary, dari sisi jenjang karir udah pasti jelas, itu menarik gitu. Kalau menurut Mas, milenial seperti ini, Mas punya advice nggak? Apakah mereka tetap konsisten dengan pilihan mereka di dunia perbankan, apalagi masuknya jalur ODP, atau mengeksplor opsi lain di karir yang selinear dengan jurusan mereka gitu. Menurut saya sih tergantung minat masing-masing orang ya, gitu. Jadi kalau misalnya dia latar belakangnya non keuangan ya, misalnya dia bukan fakultas dari ekonomi gitu kan, misalnya dari teknik atau dari eh, kedokteran atau dari MIPA atau apalah gitu ya, masuk ke perbankan, mungkin harus dicek lagi kira-kira dia minat nggak dengan dunia keuangan gitu. Ya, kalau kira-kira dia udah sreg gitu, ya nggak ada salahnya dilanjutkan gitu. Nah, Hmm. tapi kalau dia nggak sreg dengan dunia keuangan itu, ya mungkin ada baiknya dia bisa mencari dunia lain yang mungkin sejalan dengan latar belakang ilmunya gitu kan. Jadi misalnya gini, misalnya seorang dengan latar belakang sarjana arsitektur gitu kan, Ya. misalnya gitu. Ah. Terus masuk masuk ke perbankan. Nah, Hmm. kebetulan dia ditugaskan habis selesai ODP ditugaskan misalnya sebagai relationship manager di commercial banking misalnya gitu. Nah, udah pasti di situ kerjanya adalah dia mengevaluasi project, menyusun cash flow, Hmm. forecasting keuangan gitu. Nah, dia suka nggak gitu kan? Ya. Kan nggak mungkin di situ dia gambar-gambar gedung kan nggak mungkin kalau dia latar belakangnya arsitek gitu Ya, kan. ya. Nah, ditanya dalam dirinya, suka nggak ya saya dengan pekerjaan kayak gini? Kok saya eh, nggak bisa lagi mendesain gedung? Orang pekerjaannya dia sebagai relationship manager, account officer kan nggak ada gambar gedung, dia harus nyusun cash flow dan sebagainya. Suka nggak? Hmm. Kalau dia misalnya suka, menurut saya diterusin aja. Gitu. Kalau memang dia suka ya Mas ya, oke. Kalau memang dia suka. Mhm. Tapi kalau dia nggak suka, terus membuat dia bete, ya itu juga nggak bagus kalau dia terusin. Karena nanti nggak maksimal dia bekerja di situ KPI-nya kan. jadi nggak bagus ya Mas, KPI dia juga jadi nggak bagus nanti. Dia juga jadi nggak bagus. Nah, mending mungkin eh, bisa jadi dia resign atau dia pindah ke tempat lain. Tapi sebenarnya di bank, jadi kayak di Bank Mandiri yang besar kayak gini, itu juga ada divisi yang ngurusin tentang gedung-gedung juga ada. Oh gitu Mas? Iya Oh. ada. Nah mungkin dia bisa minta dipindah ke situ. Karena di situ dia akan merencanakan pembangunan perkantoran buat bank gitu kan. Dia bisa mendesain ruang-ruangan kantor itu ada juga. Tapi Hmm. memang itu bukan core division dari di Bank Mandiri. Karena core-nya kan pasti keuangan gitu kan gitu. Keuangan. Tapi bank itu kan perusahaan yang kompleks, yang besar. Jadi ada juga divisi-divisi tertentu yang memang mengurusin kayak perkantoran, Hmm. investasi kayak gitu-gitu yang mungkin cocok dengan latar belakangnya dia gitu. Nah, Gitu Mas, sih. kalau dari lebih dari 20 tahun nih Mas, makin di industri keuangan ya, dunia perbankan, pernah nggak dalam satu waktu Mas merasa kayak, waduh kayaknya udah nggak kuat lagi nih, karena bosen, atau bisa jadi muak, atau bisa jadi Mas merasa jangan-jangan passion saya bukan di sini. Pernah nggak Mas ada momen seperti itu? Pernah sih. Sebenarnya yang membuat kita mungkin agak jenuh atau bosen, mungkin nggak bosen atau jenuh ya, mungkin agak capek gitu ya. Capek ya? Kerja kerja di dunia perbankan itu mungkin adalah waktu yang dibutuhkan untuk bekerja itu sendiri Iya, sih. saya tahu sih Ya, kalau itu. ya. Waktu Karena itu. terus terang waktunya itu kerja di bank itu menyita waktu ya, karena kita punya punya kita kan public service ya. Yes. Jadi punya jam layanan dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Jadi kalau misalnya bayangin kalau Kiki kerja di bank ngurusin ATM sama EDC, itu 24 jam waktunya kan gitu. Iya kan? Karena kan ATM nggak boleh mati gitu kan. EDC juga nggak boleh mati. EDC yang di kafe-kafe itu kan 24 jam karena orang bisa hangout, nggak boleh mati. Jadi sebenarnya bosen atau capek kadang ya pasti ada lah, pernah terjadi. Tapi ya
bolak-balik lagi kembali ke diri kita sih. Hmm. Kan this is our job gitu ya. Rasa tanggung jawab itu mesti harus ada sih. Akhirnya balik ke diri kita. Yang Hmm. membuat kita bisa mengalahkan rasa bosen dan rasa capek itu adalah karena kita memiliki tanggung jawab gitu. Tanggung jawab ya. Oke. Tanggung Mas, jawab untuk menyelesaikan pekerjaan kita gitu. kalau Mas Makin kan di regional CEO ini memegang wilayah Jakarta ya Mas ya, wilayah Ya, strategis dan ibu kota. Jakarta dan Bekasi. Ya, Jakarta Bekasi ya. ini wilayah strategis ibu kota negara Ya. gitu. Sebenarnya boleh diceritain dikit nggak sih Mas, career path-nya itu mulai dari Mas masuk dari ODP sampai bisa di level CEO itu kayak gimana sih Mas? Bisa menjadi CEO termuda gitu, Oke, mungkin secara garis besar aja ya. garis besar. Jadi ketika saya menyelesaikan ODP di Bank Mandiri dulu, saya penempatan pertama itu di risk management. Risk, oke. Jadi mungkin tahun 2000 sampai tahun 2005 itu saya bertugas pertama kali adalah di risk management. Tugas saya waktu itu adalah sebagai risk manager. Risk Risk. manager itu tugasnya adalah melakukan assessment terhadap portofolio asetnya bank. Mhm. Jadi ada kredit, ada commercial line, ada treasury line, ada credit line. Itu sebelum di-deliver ke nasabah, Hmm. itu harus di-assessment dulu tingkat risikonya dan mitigasi risikonya kayak apa, gitu kan. Oke. Nah, itu tugas saya waktu awal-awal Hmm. bekerja di Bank Mandiri dulu sebagai risk manager di corporate commercial risk management. Nah, saya waktu itu ya ini eh, frankly speaking ya, nggak terlalu seneng sama tugas itu sebenarnya karena Mhm. tugas itu semacam kayak di support system gitu. Jadi itu di Oke. belakang meja gitu kerjanya. Ki, ya analitik kan itu risk management kan menganalisa analisa. Sementara saya orangnya itu Outgoing, ekstrovert, outgoing juga kan? Iya. outgoing. Nah, Orang outgoing. gitu kan. Ketemu orang yang suka lah. Itu tugasnya benar-benar di belakang meja Iya, iya. menganalisa data-data cash flow dan sebagainya. Tapi saya punya passion gini, walaupun ini pekerjaan saya nggak terlalu suka, tapi saya nggak boleh sembarangan mengerjakannya. Saya harus paling baik yang saya bisa gitu. I do my best lah gitu kira-kira. Nah, kebetulan mungkin karena prestasi saya di situ bagus, saya tahun 2005, 2006 awal gitu langsung dipromosiin jadi VP di corporate banking. Itu di business unit gitu. Dan Dan VIP waktu itu di dan corporate banking, itu justru memang kayak jadi bidangnya Mas sendiri kan? korek, itu saya suka kerjaannya karena itu Oh. ketemu orang, relationship gitu-gitu kan. Dan Hmm. itu dulu satu-satunya orang belakang gitu ya, orang risk management yang dipindah tugaskan jadi VP di corporate banking. Dan kebetulan waktu itu I am the youngest at that level, kira-kira gitu, Oke. di corporate banking waktu itu. Jadi pokoknya VP-VP di corporate itu senior-senior lah, yang kira-kira masih anak-anak tuh gua doang waktu itu kira-kira gitu. Gitu. Nah, saya pindah ke corporate banking. Di corporate banking apa namanya? Ya menapaki karir gitu, membangun banyak proyek. Saya hampir setiap tahun itu apa namanya istilahnya? Kita membuat proyek-proyek baru, industri baru untuk departemen kita punya gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya dipromosiin jadi Head of Corporate Banking di Bank Mandiri. Itu di usia yang mungkin masih muda lah menurut ukuran BUMN sebesar Bank Mandiri gitu ya. Rasanya waktu itu kalau nggak salah tuh ya the youngest SVP lah, senior vice president gitu di Bank Mandiri rasanya ketika itu. Wow. Gitu. Iya, iya. Nah, tugas kita membangun proyek-proyek. Nah, kemudian setelah itu saya ditugas di challenge oleh direksi, oleh manajemen, dikasih assignment untuk menjadi regional CEO. Ya, karena mungkin kalau di corporate kan dunia corporate banking itu kan nggak banyak punya anak buah Ki. Mungkin Iya. satu direktorat tuh paling hanya 200 atau 250 orang gitu kan. Mhm. Jadi saya mungkin belum punya pengalaman apa namanya sebagai kepala wilayah, sebagai regional CEO yang memimpin
ribuan orang gitu kan. Ya. Nah, terus tahun 2015 akhir saya di-challenge untuk menjadi regional CEO. Hmm, Regional CEO pertama saya itu adalah saya mimpin Jawa Tengah dan Jogja. Jawa Jadi saya Tengah. dulu sebelum ke Jogja, sebelum di Jakarta saya adalah regional CEO di Jawa Tengah dan Jogja, 2 provinsi. Nah, itu luar biasa challenge-nya karena selama ini mungkin di corporate nggak memimpin orang terlalu banyak karena di corporate itu sifatnya adalah walking team gitu kan. Ya. Nah, ini harus mimpin lapangan ya. Kalau di tentara itu sebagai pangdam gitu kan, yang rakyatnya tuh banyak banget. Jadi terus saya mempelajari gimana ya bisa mendeliver mendeliver insight, mendeliver strategi ke banyak orang kayak gini dan bisa memberikan nilai tambah. Terus orang-orang tuh punya goals yang sama. Makanya tadilah ketemu bahwa I have to give them respect mas. Gitu. Saya mesti harus menghormati mereka dulu. Menghormati Biar dulu. mereka biar mereka masuk dalam leadership kita gitu. Jadi itu kira-kira jenjang karir saya sih. Jadi mulai dari risk management masuk ke business unit di corporate banking, di commercial banking, baru ke wilayah sebagai regional CEO. Hmm, Kemudian pindah ke Jakarta sebagai regional CEO juga. Itu sih kira-kira. oke. Jadi 20 tahun kerja Hmm. saya sudah merasakan banyak banyak posisi lah sebenarnya. Lumayan lengkap juga sih sebagai banker kira-kira gitu Ki. Kalau dari sisi banker sendiri, Mas, oh ya, tadi gue mau nyentuh yang masalah Mas makin menjadi the youngest dari mulai SVP sampai regional CEO. Mhm. Ada nggak sih Mas perasaan ngerasa, Mas kan tandanya masuk satu arena dengan mereka yang udah lebih senior. Ada Mhm. nggak satu perasaan ngerasa, waduh gue yang paling muda nih. Eh, Gimana ada kayak barrier to entry ketika memimpin orang-orang yang mungkin jauh lebih di atas Mas usianya? Sebenarnya awal-awalnya tuh takut sih justru ya. Nervous gitu, takutnya lebih ke nervous gitu. Bisa nggak ya gitu. Pasti ada nervous ya Nanti Mas? nervous. Jadi ada nervous-nervousnya. Nervous pertama-tama, bisa nggak ya mereka nanti sama gua nurut nggak ya? Nanti mereka bisa kerja sama gua nggak ya gitu. Jadi awal-awalnya itu agak nervous sih sebenarnya gitu. Tapi saya berusaha untuk turun tangan sih untuk down to earth gitu, Belusukan, ngumpul sama mereka. Kenapa? belusukan. Belusukan. Jadi ketemu mereka, ngobrol, komunikasi dengan baik gitu kan, menghormati mereka gitu kan. Dan itu jadinya nervous itu lama-lama hilang karena ternyata mereka juga setelah kita hormati mereka welcome juga sama kita sebagai pemimpinnya gitu sih Ki. Oke. Jadi memang kalau nervous dan rasa insecure itu pasti normal ya, Mas, ya? Oh, normal 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 Sumber normal. kekuatan Mas makin apa? Sumber kekuatan yang ngebuat Mas makin tuh keep going gitu. Jadi meskipun takut, meskipun ada tekanan, tapi, how can you keep going, Mas? Menurut aku sih berawal dari positive thinking aja sih Ki. Ini ya? Jadi I'm trying to always being positif sih. Jadi Oke. saya positif thinking aja. Ini pasti bisa lah diselesaikan. Ini pasti bisa kerjasama dia. Pasti bisa kita capai. Jadi saya selalu positive thinking sama orang sih. Nggak pernah saya negative thinking itu jarang gitu. Jadi positive thinking itu melahirkan optimisme gitu. Ini menarik, Mas, soalnya Mas ada di industri Ya, perbankan yang sangat, pendekatannya berdasarkan resiko, adanya ya kan berbagai macam. Ini kan kue yang gede gitu, Mas, banyak orang yang banyak melakukan kecurangan sebagainya, tapi satu sisi Mas menempatkan diri bahwa kita harus positif gitu. Itu gimana Mas ya. nge-balancein dua hal tersebut? Ya satu memang harus kita punya positive thinking bahwa everything will going alright lah, Oke. akan baik-baik aja gitu. Mhm. Nah, dari positive thinking itulah saya berpikir, gimana caranya agar ini berjalan dengan baik dan risikonya rendah gitu kan. Mhm. Jadi yang keluar itu bukan takutnya dulu. Kalau kita mikir risikonya kan yang keluar takutnya dulu, jangan deh gitu kan. Iya. Tapi tapi kalau kita mikirnya positif, yang keluar adalah kita bisa kok lakuin kayak gini. Nah, tapi risikonya harus begini biar kita bisa manage risikonya gitu. Jadi memang harus coming from
positive side dulu sih menurut saya sih gitu. Hmm, Jadi biar kita apa namanya go forward gitu. Kalau oke. kita terlalu memikir risikonya atau negatifnya kan kita jadi backward kan, jadi kita nggak Ya. jalan. Padahal pekerjaan harus diselesaikan terus kan gitu. Itu sih. Seru. Kita Halo? masih ada 3 lagi, masih seru banget ngobrol sama Mas. Iya, Kalau technical skills, Mas, ini kan kembali lagi perbankan ini dari berbagai macam jurusan kan. Kalau dari yang Mas lihat sendiri semua, technical skills apa sih yang paling umum yang memang udah harus dimiliki untuk orang menjadi a good banker, terlepas dia jurusan apapun? kalau menurut aku sih technical skill-nya ya memang satu itu tentang banking mechanism tuh mesti kita harus tahu sih. Oke. Jadi bisnis perbankan sendiri gitu ya. Mhm. Jadi kalau misalnya dari sisi aset, kredit itu gimana mendeliver kredit, prudensial banking-nya kayak apa, terus Mhm. apa namanya, how to calculate-nya kayak apa. Jadi technical-nya harus tahu. Kalau kita kerja di dunia perbankan di bagian liabilities itu bagian funding, kita mesti tahu kira-kira potensi transaksi bisnisnya kayak apa, funding yang kayak apa, yang sustain itu mesti kita harus tahu secara teknikal gitu ya. Dan itu menurut saya itu gampang dipelajari lah gitu. Karena Hmm, kita bisa tanya ke senior, bisa tanya ke anak buah kita, bisa tanya ke rekan kerja. I think nggak ada yang sulit lah. Menurut saya nggak ada yang sulit gitu. Nah, oke. tapi secara soft skill, tadi kan hard skill-nya ya. Soft skill-nya itu memang kalau kerja sebagai banker tuh satu nggak boleh gugupan kalau orang Jawa. Nggak Gugup. boleh nggak boleh nervous gitu. Nah, Jadi kerja sebagai banker tuh harus tenang gitu kan. Karena ini kita menyangkut mengelola uang nasabah kan. betul. Jadi harus bener kan gitu. Mhm. Nah, makanya nggak boleh nervous, nggak boleh gugupan, nggak boleh gugup lah gitu kalau kata orang Jawa gitu. Jadi harus tenang, harus bisa berpikir dengan jernih bagaimana memaksimalkan pengelolaan keuangan nasabah ini sih, kira-kira gitu. Itu Nah, mungkin soft skill-nya sih. soft skill. Nah, ini ada pertanyaan yang pamungkas yang mungkin ini penting banget buat kita semua nih, Mas. Value, kita Ya, bicara mengenai nilai. Value secara personal dari Mas sudah ketemu dengan berbagai macam orang. ya, Mulai dari yang paling bawah sampai level paling atas, yang punya ya, politik power atau mungkin yang sampai ya. blue collar job semuanya. Kalau dari sisi Mas sendiri sebagai pekerja dan juga sebagai individu sendiri, value apa sih yang perlu dimiliki, Mas? Eh, saya punya apa ya? Punya summary value yang mungkin saya bisa sampaikan di sini ya. Ini enggak saya kutip dari motivator-motivator lain gitu, enggak gitu ya. Personal, Tapi Mas, ini mungkin. tapi ini made in by Makin lah ya. Ya, Kalau orang-orang bilang tuh your value. teman-teman saya teman-teman saya di kantor tuh kayak dia bilang ini Makin waste lah, Makin waste gitu. Kira-kira Ya, gitu. bukan Nah, Mario. bukan. Ya, ya, ya. Nah, ini sebenarnya value untuk kita bisa berhasil sih. Bukan bukan hanya untuk sebagai banker enggak, tapi untuk Untuk Anda semua, umum, untuk secara kalian umum. semua Mhm, umum lah itu. mhm. Sebagai manusia, sebagai pekerja itu bisa berhasil tuh gimana? Nah, saya ada 4. Yang pertama itu adalah keep on learning gitu. Jadi belajarlah atas segala sesuatu. Jadi intinya gini, kita tuh harus pinter dulu lah agar bisa berhasil gitu. Pinter tuh penting. Untuk bisa pinter, maka kita harus mempelajari segala sesuatu, belajar segala sesuatu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi misalnya kita punya tugas baru, punya proyek baru, itu pasti nggak akan sama dengan proyek sebelumnya. Jadi kita harus belajar juga. Kenapa? Gimana proyek ini? Gitu. Jadi in everything kita masih harus keep on learning, terus terus selalu belajar, gitu kan? Mhm, Nah, mhm. biar kita pinter, biar kita tahu caranya, gitu kan? Gitu. Nah, yang kedua, eh, setelah kita tahu caranya, kita pinter, maka kita jalankan pekerjaannya kan? Nah, kalau bisa kunci value nomor 2 adalah do more than others gitu. Lakukan lebih banyak dari orang lain. Karena ukuran orang berhasil itu ketika dia bisa melakukan lebih banyak daripada orang lain. Jadi kalau si A
menghasilkan 2, si B menghasilkan 4, si B itu lebih berhasil daripada si A, bener nggak? Ya, jadi harus do more, iya kan? Harus punya value do more than others. Lakukan lebih banyak dibanding orang lain. Ya, biar kita berhasil terus gitu kan. Nah, yang ketiga, untuk bisa berhasil itu kan nggak gampang, Ki. Tantangannya banyak. Ya, kadang-kadang kita menemui kesulitan, kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang sulit, kadang-kadang kita bertemu sama proyek-proyek yang sulit, kadang-kadang kita ketemu sama mungkin environment yang sulit, gitu kan. Nah, value nomor 3 adalah never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jadi terus berusaha. Kalau kita menyerah, ya udah selesailah keadaan, ya kan? Gitu, nggak boleh kita menyerah. Never give up. Jadi itu yang nomor 3. Nomor 4 adalah menurut saya adalah keep on praying. Berdoalah dalam setiap pekerjaanmu. Jadi libatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Karena berdoa itu akan membuat langkah sama pekerjaan kita terasa lebih ringan gitu. Sehingga kita nggak terasa capek kan, karena ada Tuhan yang bantuin kita di balik itu gitu kan. Nah, mungkin anak-anak muda sekarang suka lupa itu berdoa. Kadang-kadang apa ya, terlalu percaya diri, wah gua bisa nih, gua bisa. Nggak gitu. Ya memang bisa, tapi kalau bisa berdoa itu lebih baik lah menurut saya. Kan akan membuat langkah jadi lebih ringan, ya kan? Jadi 4 hal itu sih, keep Oke. on learning, do more than others, Never give up. never give up, and Pray. keep on praying. Praying. Gitu. Thank you banget Itu loh. menurut aku itu. Keren, keren Mas, keren Mas. Dan ini pasti akan banyak teman-teman yang ngelihat ini juga bisa refleksi ya. Pengennya sih kan orang Ya, dengan kita ini mereka bisa refleksi ke diri masing-masing gitu ya Mas. Mas, ya, aku mau hal yang lebih personal lagi dong Mas, apa bertanya. dong? Di waktu senggang Mas Makin tuh aktivitasnya apa aja ya? Apa sih hobi Mas Makin? Apa ya hobi? Sebenarnya gini, kalau saya selalu mengisi hari-hari saya itu dengan apa namanya, dengan mendengarkan musik ya. Jadi saya Musik tuh apa Mas? suka banget dengerin musik. Musik apa? Musik musik apa aja ya, tapi saya mungkin majority itu saya suka musik-musik rock gitu, sama musik-musik yang bikin semangat lah kira-kira gitu. Nah, jadi hari-hari itu. Di rumah, di mobil, di kantor, saya punya audio-audio yang bisa menemani saya bekerja dengan musik lah, kira-kira gitu. Tapi seperti Kiki tahu kan, kerja di bank itu kan makan waktu. Waktunya itu nggak habis-habis ya kan. Mungkin saya setiap hari itu kerja bisa lebih dari 12 jam a day, ya kan. Nah, dari jam 8 mungkin sampai malam. Jadi waktunya cukup ketat gitu kan. Jadi kalau saya punya waktu luang, biasanya saya habisin bersama keluarga sama istirahat sih. Jadi kalau saya hari libur gitu, biasanya saya eh, apa namanya, nyuri tidur gitu. Jadi kalau hari Senin sampai dengan hari hari Jumat itu tidurnya kurang gitu kan. Jadi hari Sabtu Minggu biasanya saya tidurnya agak pules gitu. Nah, setelah tidur cukup ya mungkin main sama keluarga sih, kuliner biasanya sih Ki. Kuliner. Sama anak-anak, Oke, ya oke. kuliner biasa. Kulinernya apa aja nih? Apa aja, kita biasanya suka di restoran Jepang, restoran Jawa, Oh, ya yang kita nyoba-nyoba restoran-restoran yang hit lah kira-kira gitu. ya oke. Tapi tapi kalau bisa, tapi ya itu tadi setiap hari saya selalu dengerin musik sih. Musik Menurut ya. aku tuh musik membuat otak Rock. kita jadi refresh dan positif ya. Lagu paling favoritnya apa Mas? Saya suka Coldplay ya. Coldplay saya Oh, suka. Coldplay. Oke, oke, keren. Oh iya, iya. Mas, kalau ini terkait tidur, biasanya berapa sih Mas? Itu Berapa jam? Berapa jam sehari sih kalau dalam kondisi bekerja? kalau bekerja mungkin 4-5 jam ya. Tidurnya 4 Mas, 5 jam. Iya, waktu rata-rata 5 jam lah. itu mulai tidur dari jam berapa Mas? Mulai tidur jam 12, biasanya sih lebih dari jam 12 sih, jam 12 gitulah. Oke. Karena ya jam 12 bangun pagi kan ya paling mungkin 5 jam lah rata-rata. Bisa 6 jam sih udah oke banget sih.
6 jam itu udah oke banget. Udah Oke, oke banget. Tapi kalau weekend saya tidurnya agak panjang kalau weekend ya. weekend. Oke. Jadi ini kan weekend, makasih loh Mas diganggu waktunya. Harusnya kan waktu tidur tadi ya. Tadi kayak juga Iya, iya. Makanya tadi waktu waktu lu WA gua kan gua bilang, "Oke deh, gua bangun tidur tuh. Gua prepare dulu, mandi maksudnya." Iya, sebelum kita mulai Zooming tadi juga nyisir dulu, pakai kacamata, ya kan? Aduh, Iya. Mas, terakhir Mas Makin, pertanyaan terakhir deh. Ya. Kasih tips dong kalau untuk orang yang ingin menjadi a good banker. Hmm. Tipsnya apa aja, Mas? Tipsnya satu, harus pinter sih aku bilang, harus pinter dulu, pinter. Jadi the knowledge behind kita mesti tahu lah, hard skill-nya itu mesti harus tahu dulu, harus pinter sih. Karena banker itu kan hitung-hitungan, kalkulasi ya. Dunia keuangan itu kan dunia kalkulasi. Jadi harus pinter dulu sih. Pinter terhadap knowledge setiap pekerjaan kita. Esensi daripada pekerjaan kita itu kita mesti harus tahu sih, harus pinter. Nah, terus yang kedua itu harus teliti, ya, karena banker itu membutuhkan ketelitian. Bayangin kalau misalnya Kiki menginput angka gitu kan, nolnya kurang satu tuh beda banget resikonya, ya kan? Risikonya langsung. Ya kan itu sederhana aja. Jadi banker mesti harus teliti sih. Jadi harus cermat dan teliti. Nah, yang ketiga mungkin harus apa ya? Harus positive thinking, harus harus eh, tangguh tadi tuh, harus tangguh sih. Karena banker itu boleh dibilang kerja sebagai banker itu 24 jam. Karena kita memberikan public service ke masyarakat, ya kan? Jadi mesti harus tangguh dan sehat. Makanya harus sehat sih. Itu Sehat. sih. Yang ketiga, Sehat secara ya, jiwa dan juga fisik ya, Mas? ya, betul. Nggak boleh stres, nggak boleh stres. Oh, Dan mungkin yang terakhir mungkin harus low profile sih. Karena kan banker itu kan mengelola keuangan ya, mengelola keuangan. Jadi seakan-akan itu akan menjadi orang yang tahu segalanya gitu kan, karena kita mengelola segala macam industri gitu kan. Tapi soyogianya itu membuat kita tuh tetap low profile sih. nah, sorry Mas, ini jadi ada satu pertanyaan tambahan terakhir lagi nih Mas. Kita Ya. mau menyentuh mengenai kerendahan hati dan kesederhanaan. Kenapa Mas hal itu sangat penting dan bagaimana selama ini Mas Makin memastikan bahwa apa yang Mas Makin kerjakan ketika ketemu orang, nilai-nilai kesederhanaan dan kerendahan hati itu tetap terjaga gitu Mas? Menurut saya sih namanya humble atau rendah hati itu penting sih menurut saya. Karena itu bagian daripada kita juga menghormati orang lain gitu. Jadi apalah apalah gunanya kita itu menjadi manusia yang berhasil, tapi kita terus menyombongkan diri kita, terus kita nggak menghormati orang lain gitu. Menurut aku kita nggak ada value-nya ya, menurut saya sih gitu. Jadi menurut saya justru bagian dari keberhasilan itu harus membuat diri kita semakin rendah hati dan humble. Hmm, Sehingga value-nya tuh kelihatan, value-nya tuh ada gitu. Ya. Jadi kalau ketika kita high profile atau ketika kita sombong, mungkin itu akhir daripada kebodohan kita. Kalau orang merasa sudah pinter, dia nggak akan lebih pinter kan, karena dia merasa nggak perlu dapat knowledge lagi kan, gitu kan, betul nggak? Gitu. Jadi menurut saya low profile atau kesederhanaan, humble itu penting sih. Karena oke. itu akan membuat value-nya seseorang itu lebih terlihat. Value-nya. Jadi Ya kan? kelihatan color aslinya nih orang siapa ya Mas sebenarnya ya. Yes, betul, betul, betul Oke. sih. Mas Makin, thank you so much. Makasih banyak. Ya, Ini dari yang kita initialnya 30 menit jadi 1 jam karena memang banyak sekali yang bisa di-cover. Jadi yakin banget teman-teman yang denger ini juga akan mendapatkan satu benefit baru dan perspektif ya Mas. Video kayak gini kan ya, untuk memberikan perspektif. Thank you banget Mas Makin. ya. Sampai ketemu lagi dan ditunggu di lain kesempatan ya Mas. Ya. Nanti kalau ada ngajar lagi di sekolah itu, aku dikasih tahu ya, saya mau Pasti, tuh ngasih lagi ya. pasti. Selesai pandemiknya selesai, aku langsung Ya, kontak lagi Mas Makin. Oke Mas, siap, makasih Mas. siap.